Alkitab itu 53. Mazmur 55 ayat 53. Kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Demikian kebenaran firman Tuhan, 1, 2, 3 ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka sudah dapat saudara, Mazmur pasal 55. Kalau di handphone itu ayat 22. Tapi kalau di Alkitab itu 23. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat bisa katakan haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara orang benar? Amin. Kita orang benar? Tuhan katakan tidak selamanya Tuhan membiarkan kita goyah. Tidak selamanya Tuhan membiarkan kita dalam persoalan. Tidak selamanya Tuhan memberikan ujian dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin dan percaya hari ini yang ada di sini pasti memiliki rasa khawatir dengan keadaan yang terjadi di dalam dunia pertambangan hari ini. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar, itu kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Khawatir itu adalah rasa cemas, gelisah, atau takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir biasanya muncul karena memikirkan masalah, memikirkan masa depan, memikirkan kebutuhan hidup, memikirkan kesehatan, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga. Dan kekhawatiran ini itu akan membuat kita atau seseorang yang khawatir itu membuat dirinya itu tidak akan merasakan namanya ketenangan. Orang yang hidup dalam kekhawatiran itu akan hilang namanya damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam kekhawatiran itu akan membuat imannya lemah. Dan orang yang hidup di dalam kekhawatiran itu akan apa? Pikirannya terbebani. Saudara, khawatir itu kan sesuatu yang belum terjadi. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memikirkan hal-hal yang positif. Coba kita buka. Filipi pasal 4. Jangan sampai kehidupan kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang membuat kita semakin hari, semakin iman kita semakin kerdil. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, orang khawatir itu pikirannya itu tidak akan bisa jernih dan positif. Orang yang hidup dalam kekhawatiran pikirannya selalu negatif. Oh, bagaimana nanti kalau saya seperti ini, bagaimana begini, bagaimana begini, bagaimana begini, bagaimana begini. Karena pikiran yang terlalu berlebihan atau overthinking, sehingga menimbulkan ketidakdamai sejahteraan dalam kehidupan dia. Sehingga apapun yang dia kerjakan, itu tidak akan menjadi sebuah hasil yang maksimal. Karena apa? Karena yang dipikirkan adalah hal-hal yang belum terjadi. Ingat Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mau memberikan anaknya yang tunggal untuk hidup kita. Masa iya untuk urusan perut kita, untuk urusan pekerjaan kita, untuk urusan kebutuhan hidup kita, dia tidak berikan.
Dalam Matius dikatakan apa? Lihat burung di udara. Dia tidak apa? Dia tidak pernah bekerja, tetapi Tuhan menyiapkan makanannya. Lihat bunga bakul. Dia tidak pernah memintal, tapi Tuhan selalu memberikan pakaian yang indah. Firman Tuhan mengingatkan, engkau lebih mulia daripada burung dan bunga. Khawatir boleh, tapi jangan sampai kita hidup dalam kekhawatiran. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kerdil. Iman kita semakin hari semakin kecil. Karena bahayanya orang khawatir, dia mulai meragukan kuasa Tuhan. Dia mulai meragukan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mulai mempertanyakan Tuhan itu baik atau tidak dalam kehidupannya. Saudara, pujian kita tadi dengan tema kebaikan Tuhan. Allah itu baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cakap menyampaikan Allah itu baik, tetapi pada hakikatnya dalam hidup kita, perasaan kita khawatir, kita takut. Apa sih yang kita takutkan dalam dunia ini? Saudara, sebagai orang-orang percaya, kalau kita mati kita masuk surga. Sebagai orang-orang percaya, kalau kita dalam masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu janji firman Tuhan. Makanya malam hari ini saya akan berbicara, berhenti untuk hidup di dalam kekhawatiran. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu muslihat iblis dengan menanamkan setiap pikiran-pikiran negatif dengan situasi keadaan yang hari ini terjadi, sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang khawatir, yang tidak punya pengharapan. Ingat saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Saya akan katakan kepada saudara, kalaupun Tuhan izinkan engkau tidak bekerja lagi di tempat ini, pasti Tuhan akan siapkan tempat yang terbaik untuk kehidupan. Itu iman orang-orang percaya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang percaya yang tertipu oleh tipu muslihat iblis. Tanda orang yang khawatir, satu, tidak ada senyum dalam apa? Dalam wajahnya. Coba saudara katakan sama-sama, buncis. Coba. Karena saya melihat saudara muka-muka yang penuh tekanan, kekhawatiran. Nggak ada lagi senyuman, tidak ada lagi sukacita. Karena apa? Bagaimana orang ini? Lihat WA teman kita tidak diperpanjang kontrak, tapi perusahaan surplus project segala macam. Karena jangan khawatir saudara. Orang yang hidup dalam kekhawatiran susah tidur. Saya tanya saudara, siapa yang hari-hari susah tidur? Nggak bisa tidur. Susah tidur orang hidup dalam kekhawatiran. Waktunya off, aturnya istirahat, tidak bisa istirahat. Karena apa? Di dalam otaknya dia berpikir bagaimana. Ingat, Tuhan itu sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Saudara tahu nggak? Sebelum Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan ciptakan dulu? Lebih dahulu. Kebutuhan, keperluan manusia. Sudah ada pohon-pohonan, sudah ada binatang yang untuk menjadi makanan Adam dan Hawa. Baru Tuhan itu tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa dulu, terus suruh Adam dan Hawa bekerja, tidak. Nanti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru Tuhan perintahkan Adam untuk bekerja. Mengusahakan apa? Tanah untuk kebutuhan hidupnya. Sebelum dia jatuh dalam dosa, semua yang dibutuhkan Adam dan Hawa Tuhan sudah siapkan. Bahkan Tuhan katakan semua pohon yang ada di taman ini, semua buahnya boleh engkau makan, tapi jangan yang di tengah. Artinya apa? Tuhan pelihara kita. Makanya di dalam ayat pokok kita pada malam hari ini dikatakan apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara kamu.
memelihara engkau. Saya mau katakan, ketika kita khawatir, itu kita serahkan kepada Tuhan. Jangan ketika kita khawatir, kita cerita kepada teman. Kan banyak kita, kalau kita khawatir dalam masalah dan persoalan, kita bukan apa? Bukan serahkan sama Tuhan. Tapi kita cerita kepada teman. Saya tanya kepada saudara, temanmu bisa menolong kau? Syukur-syukur kalau dia kasih semangat. Kalau dia menghakimi engkau. Kita kan so bilang pangana. Ngana melawang. Jadi Kang. Dari awal kita so kasih ingat pangana. Cuma ngana kepala batu. Bayangkan ini kita lagi dalam masalah. Cerita kepada teman supaya dapat solusi, malah dihakimi. Itu manusia, saudara. Makanya firman Tuhan katakan kalau kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Kenapa? Tuhan yang memelihara engkau. Kata memelihara ini menunjuk kepada Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Baik kehidupan kita secara jasmani maupun secara rohani, itu Tuhan bertanggung jawab. Jadi mari 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Semua apa yang kau khawatirkan tentang tadi, masalah, masa depan, kebutuhan hidup, kesehatan, pekerjaan, keluarga, itu serahkan semua kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, dunia tidak akan pernah bisa memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan, Dia selalu memberikan kepastian kepada kita. Kepastian yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita apa? Ketika kita mati di dalam Tuhan, keselamatan itu menjadi bagian kita. Sorga itu menjadi bagian kita. Kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Jadi mari saudara, saya tidak tahu apa yang membuat engkau khawatir dalam kehidupan, sehingga engkau tidak bergairah dalam menjalani kehidupan. Apalagi dengan kondisi sekarang, perusahaan saudara lagi tak kancing karena ada sebuah insiden. Saudara, jangan pernah itu mempengaruhi sebuah produktivitas kita sebagai orang-orang percaya. Situasi keadaan mungkin boleh tidak baik-baik saja, tapi pastikan hasil kerjamu itu baik-baik saja. Karena apa? Engkau harus ingat, engkau bekerja di sini, engkau membawa nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kita. Saudara punya persekutuan ini Parakletos. Tahu nggak Parakletos saudara artinya apa? Penolong. Artinya saudara tidak sendiri. Saudara punya Parakletos, saudara punya penolong. Saudara imani ini, bahwasanya saudara tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara lewat karya Roh Kudus. Apa sih yang mau kita khawatirkan? Apa sih yang mau kita takutkan dalam kehidupan kita? Semua yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan mau ambil, ya silakan. Makanya Ayub pernah katakan, aku datang telanjang dan pulang telanjang. Kita mau tahan apa? Mau tahan pekerjaan kita? Ya kalau Tuhan mau ambil, mau apa? Kita mau tahan harta kita, keluarga kita, semua itu punya Tuhan. Bahkan hidup kita itu milik Tuhan. Karena apa? Di dalam 1 Petrus dikatakan apa? Kita ini sudah dibayar dan dibeli dengan harga apa? Lunas. Dan kita milik Tuhan. Jadi kalau kita milik Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak urus kita. Tidak mungkin Tuhan tidak apa? Tidak pelihara kita, tidak jaga kita. Jadi apapun keadaanmu hari ini, jangan sampai engkau memberikan ruang kekhawatiran dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga engkau tidak maksimal. Makanya ketika kita khawatir,
kita datang kepada Tuhan. Filipi 4 ayat ke-6 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang harus engkau kerjakan, yang harus kita kerjakan ketika kita khawatir, cuma satu, saudara. Selain kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Tuhan itu sebagai penolong itu sangat terbukti. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Jadi mari bersemangatlah dalam menjalani hari-harimu di tengah ketidakpastian ini. Jangan sampai hidupmu diisi dengan sebuah kekhawatiran yang membuat engkau tidak maksimal. Saya mau katakan, sekalipun keadaan tambang tidak baik-baik saja, pastikan pekerjaanmu itu baik. Pastikan produksimu itu baik, aktivitasmu baik. Karena apa? Lewat apa yang kau kerjakan itu baik. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tundukkan kepala.